Saya akan membacakan satu dongeng dari buku saya, yaitu kumpulan dongeng fantasi abadi sepanjang masa. Baik, untuk yang pertama dari buku kompilasi ini saya bacakan satu dongeng dengan judul Ayam Jago dan Tanduk Emas. Pasti belum pernah dengar kan kisah ini, dongeng ini? Iyalah, karena dongeng ini, kisah ini hanya terdapat di buku ini dan itu adalah karangan saya. Oke adik-adik dan teman-teman semua, silakan duduk dan menyimak. Ayam Jago dan Tanduk Emas. Dahulu kala di sebuah hutan yang rimbun dan damai, hiduplah seekor kelinci dan seekor ayam jago yang bersahabat akrab kala itu. Nah, pada zaman itu ternyata ayam jago dan kelinci itu berteman, teman-teman. Mereka sangat akrab, walaupun berbeda, satu kelinci satu ayam, tapi mereka itu berteman sangat akrab. Ayam jago hanyalah ayam jantan biasa dan belum memiliki julukan si jago. Selain itu, ayam jantan juga belum mempunyai kebiasaan berkokok pada subuh hari. Adik-adik, teman-teman. Nah, pada zaman itu ayam jantan belum mempunyai kebiasaan berkokok pada subuh hari yang biasa teman-teman dengar. Kalau teman-teman yang biasa bangun pagi pasti nggak asing dengan suara kokokan ayam pada pagi hari pada penghujung subuh. Jauh sebelum fajar menyingsing, ayam jantan zaman dulu belum berkokok. Tapi kan bagi teman-teman yang bangun pagi, makanya suka bangun pagi biar bisa mendengarkan suara kokokan ayam. Kelinci di sisi lain dianugerahi dua buah pasang tanduk emas yang sangat indah. Kilauan tanduk emas si kelinci memukau seluruh penghuni hutan, membuatnya dipuji dan dikagumi. Nah, baru tahu kan kalau ternyata zaman dulu di negeri dongeng itu kelinci mempunyai dua tanduk emas yang sangat berkilau yang dikagumi oleh seluruh warga hutan atau penghuni hutan lebih tepatnya. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Sementara itu si jago merasa dirinya hanyalah ayam jantan biasa yang keberadaannya nyaris tidak diperhatikan. Namun walaupun begitu, si jago merasa persahabatannya dengan kelinci bukan karena kepopuleran kelinci, karena persahabatan mereka terjalin sejak mereka kecil. Nah, jadi ayam jantan ini tuh ikhlas bersahabat dengan kelinci, dan kelinci juga tulus bersahabat dengan ayam jantan. Nah, ayam jantan bersahabat dengan kelinci ini bukan karena apa? Bukan karena kelinci itu kalau zaman sekarang tersebutnya populer gitu, karena dia mempunyai tanduk emas yang bagus, tanduk emas yang dikagumi oleh seluruh penghuni hutan. Nah teman-teman, kita lanjut. Awalnya si jago tidak merasa risih ataupun iri dengan kemasyhuran si kelinci. Mereka menjalani hari-hari dengan damai, berbagi cerita dan tawa di bawah pohon rindang. Namun suatu hari teman-teman, seekor rubah licik datang ke rumah si jago. Nah, ngapain nih si rubah licik ini datang ke rumah si jago? Coba ngapain? Coba kita lanjut lagi ya. Hai ayam, kamu sedang apa? Kasih rubah licik. Apakah saya bisa masuk ke dalam rumahmu yang indah dan nyaman ini? Ujar rubah dengan basa-basi. Maksudnya mulai basa-basi. Terus si ayam keluar. Si rubah silahkan masuk rubah, jawab si ayam dengan ramah. Silahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Terus ayam nanya, kok tiba-tiba kamu datang ke rumah aku rubah? Ada apa? Si ayam dengan senyum manis yang menyimpan niat buruk, si rubah menawarkan kerjasama yang menggiurkan. Nah, kerjasama apakah ini? Saya juga nggak tahu nih. Si rubah ini menawarkan kerjasama apa kepada si ayam ini? Dan biasanya orang kalau tiba-tiba datang dan menawarkan kerjasama, pasti ada sesuatu. Ayo kita lanjut baca ya. Begini ayam, ada hal yang besar yang mau sampaikan ke kamu. Tapi kamu jangan marah ya, dengan senyum liciknya. Katakan saja rubah, saya tidak marah kok, jawab si ayam dengan rasa penasaran. Jadi begini ayam,
Saya sangat ingin memakan daging kelinci. Tapi nanti tanduk emasnya saya akan serahkan ke kamu. Saya hanya ingin makan daging kelinci saja. Tutur si rubah dengan rasa tidak bersalah sedikit pun. Teman-teman, rubah tidak merasa bersalah. Padahal dia datang ke teman sahabatnya si kelinci untuk menawarkan niat jahat, Nah, mendengar permintaan keji itu, si jago terkejut dan marah besar. Dengan suara lantang, ia membentak-bentak si rubah dan mengusirnya jauh-jauh dari rumahnya. Apa? Ucap si ayam kaget. Kamu mau makan daging kelinci sahabatku? Bentak si ayam dengan nada suara lantang. Tapi kau kan memiliki tanduk emasnya, ucap rubah coba merayu ayam. Tidak, keluar kau sekarang sebelum saya menyerangmu, bentak ayam dengan sangat murka. Seketika teman-teman si rubah langsung lari tunggang langgang pergi meninggalkan rumah si ayam. Jadi kita lanjut ya. Akan tetapi teman-teman, si rubah adalah makhluk yang penuh tipu daya teman-teman, dan tidak mudah menyerah. Nah, beberapa hari kemudian ia terus membuntuti si jago, melancarkan hasutan demi hasutan yang meracuni pikiran sahabat si kelinci itu.